Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Mas Denny Putra ST, dimana kali ini ada babak baru dari permasalahan hukum, yaitu yang melibatkan Pusulap Merah dan Gus Samsudin. Ya, teman-teman juga sudah mengetahui ya bahwasanya Gus Samsudin ini telah melaporkan Marcel atau Pusulap Merah atas tindakan pidana pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan mendistribusikan konten tanpa seizin Gus Samsudin atau Padepokan. Nah, teman-teman, permasalahan Gus Samsudin ini tentunya sudah meluas sampai seluruh Indonesia, bahkan dikomentari oleh ustadz-ustadz ahli-ahli agama di Indonesia. Cuman ada beberapa miss yang Mas Denny rasakan terhadap mereka-mereka yang berkomentar. Yang miss diantaranya adalah di mana Gus Samsudin ini jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwasanya konten beliau ini adalah hiburan. Ya, konten beliau ini adalah settingan dan tentunya mengedukasi. Jika suka ditonton, jika tidak suka ditonton. Namun dalam pernyataan banyak ustadz, banyak ahli itu dikesampingkan, dan seolah-olah apa yang ditanggapi mereka ini adalah hal yang mutlak kebenaran, hal yang mutlak kesalahan dari Gus Samsudin. Hal ini menjadi keliru karena apa? Karena sudah dibuat klarifikasi, namun klarifikasinya itu bukan menjadi tagline atau garis bawah bahwasanya ini adalah settingan. Nah, jadi ada miss di situ, teman-teman. Termasuk dari seorang Gus Nur ya. Gus Nur ini adalah seorang penceramah yang cukup kontroversi ya, baik pada saat pemilihan presiden ataupun setelah pemilihan presiden pada saat itu ya. Gus Nur ini memang lebih suka ke arah arus yang ramai dibandingkan arus yang sepi gitu. Artinya arus yang lebih dominan ini adalah membela kan Pusulap Merah. Oleh sebab itu beliau lebih suka mengikut arus. Padahal di video beliau seharusnya beliau menyebutkan bahwasanya kan sudah disebutkan sama Gus Samsudin ini settingan, ini untuk hiburan. Tapi kita dengar aja langsung dari pernyataan Gus Nur ini, teman-teman, daripada kita salah tanggap seperti itu ya. Kita akan dengar. Gus Samsudin itu harusnya legowo, diam, taubat, istighfar, biarkan berita itu menjadi hilang di telan bumi, kan gitu kan. Udah salah, wah malah lapor segala. Nanti kalau sidangnya laporanmu diproses, dan ya tak keluar dikit dari konteksnya, diproses sama polisi sampai P21 masuk ke pengadilan, lu keren itu, mau diar gue ya, aku siap jadi saksi ahlinya nanti. Oh, memang kelapa itu diisi paku itu memang trik. Oh, yang isi paku kamu kok bawa-bawa ke pengadilan. Keris petir itu juga trik, semua juga trik. Nggak ada yang asli. Kok sok-sok lapor polisi nggak pakai sandal, sok-sok tasawuf, sok-sok sufistik, sok-sok zuhud. Ya mudah-mudahan sampai ke pengadilan. Ya. Ini nggak hancur bagaimana negeri ini ya. Rakyat terdolimi, ulama terdolimi, dukunnya nipu-nipu umat dengan bawa-bawa nama Allah, nama Rasulullah gitu kan. Rakyatnya juga goblok, beli keris 10 juta, beli minyak 10 juta, beli tasbih 10 juta. Rakyatnya juga goblok. Itu adalah tanggapan Gus Nur yang blak-blakan terkait dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang melibatkan Gus Samsudin dan Pusulap Merah. Cukup kocak, cukup membuat lucu ya tanggapan beliau. Tapi itulah sosok Gus Nur ya, yang blak-blakan. Namun beliau tidak di sini tidak mau menyampaikan bahwasanya beliau itu mendukung ini, mendukung itu. Cuman kalau dari bahasanya beliau ini membenarkan apa yang dikatakan, apa yang yang diperbuat oleh Pusulap Merah terkait dengan pembongkaran dukun. Seperti itu. Mas Denny pun secara pribadi juga membenarkan dan mendukung apa yang dilakukan Pusulap Merah, membongkar-bongkar dukun yang menipu, yang berkedok gitu, teman-teman. Tetapi hal ini berbeda konteksnya dengan yang dilakukan Gus Samsudin, dimana Gus Samsudin ini kan melakukan itu hanya sebuah konten, hanya untuk hiburan semata. Itu yang misi.
banyak sekali ahli-ahli yang miss tentang itu, dan padahal itu sudah dipublikasi. Nah, kalau laporannya itu terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan mencuri konten dan mendistribusikannya tanpa izin, itu masuk semua ke pesulap merah. Tanpa adanya embel-embel adalah Gus Samsudin ini pernah melakukan penipuan. Walaupun tuduhan yang dilantarkan kepada Gus Samsudin ini tidak berdasar, karena apa? Karena tidak ada korbannya. Jika teman-teman mencari di internet, bolehlah tunjukkan di kolom komentar ini mana korbannya, sudah melapor apa belum. Itu adalah suatu hal yang perlu dibuktikan oleh pesulap merah dan tim gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau kita melihat ya kabar terbaru dari perkembangan hukum yang melibatkan Gus Samsudin ya. Ini Gus Samsudin diperiksa ya teman-teman ya. Ya, sebentar, Mas ini akan sedikit bacakan. Ya, diperiksa 5 jam, Gus Samsudin dicecar 37 pertanyaan. Ini Mas ini akan bacakan. Pemilik Padepokan Nurjat Sejati Gus Samsudin Jadab atau Gus Samsudin menjalani pemeriksaan selama 5 jam di gedung di Treskrimum Polda Jawa Timur Jumat 12 Agustus 2022. Artinya beliau itu sudah ada di Padepokan atau di Jawa Timur ya teman-teman ya, pada tanggal 12 tersebut. Dalam pemeriksaannya atas laporan terhadap pesulap merah atau Marcel Radival, Gus Samsudin dicecar 37 pertanyaan. Gus Samsudin sendiri masuk ke dalam gedung di Treskrimum Polda Jatim pukul 10.30. Kemudian dia keluar pada pukul 17.30. Berbagai pertanyaan dicecar oleh penyidik. Gus Samsudin mengatakan selama kurang dari lebih 5 jam diperiksa, ada berbagai pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Mulai kerugian apa yang dialami, kenal tidak dengan pesulap merah, hingga sejak kapan kejadian ini terjadi. Banyaklah pokoknya. Saya menjawab apa adanya saja, seperti ketika beliau pesulap merah datang ke Padepokan tidak mau masuk, ungkap Gus Samsudin. Bahkan dirinya juga menjelaskan bahwa ia ingin menemui pesulap merah saat di Jakarta namun tidak dapat ditemui. Dan bagaimana akhirnya dia berniat untuk melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim. Pertanyaan langsung pada intinya. Kuasa hukum Gus Samsudin, Supriyano, mengatakan 37 pertanyaan yang ditanyakan kepada Gus Samsudin tersebut sangat signifikan, langsung pada intinya. Pemeriksaan ini adalah awal atas apa yang dilaporkan Gus Samsudin terhadap terlapor, atas apa yang dilakukan terlapor, ungkap pria yang akrab disapa Priyano itu. Ia menyebut sejauh ini belum ada perubahan apapun atas laporan yang dilayangkan Gus Samsudin kepada pesulap merah. Namun nantinya pihaknya akan mengeluarkan alat bukti lainnya, termasuk saksi-saksi, karena ada bahasa juga yang perlu ditelaah apakah nanti secara bahasa memenuhi syarat untuk melawan hukum, tulisnya. Belum ada tanda-tanda akan melakukan mediasi, teman-teman. Saat ditanya apakah akan melakukan mediasi antara Gus Samsudin dengan pesulap merah, ia menyebut hal tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat, sebab di dalam Undang-Undang ITE sendiri ada surat keputusan bersama. Kalau memang terlapor dan pelapor akan diupayakan restoratif justice system, itu setelah nanti sudah memenuhi syarat dan ditingkatkan menjadi penyidikan, ungkapannya. Nah, namun teman-teman, ini ada video terbaru nih daripada pesulap merah. Nampaknya seorang pesulap merah, Marcel Radival, ini tidak takut ya atas pelaporan yang saat ini sudah diproses oleh Polda Jatim terkait dengan pelaporan Gus Samsudin terhadap dirinya. Ini terbukti dari apa? Dari sindiran-sindiran beliau di kanal YouTube-nya, teman-teman. Nah, ini ya, Mas Denny nggak mau play karena Mas Denny nggak mau nyuri video seperti itu ya. Nah, kalau dari 1 hari yang lalu ini dia mengeki daripada dukun-dukun Nusantara ya, dimana dukun Nusantara melaporkan pesulap merah ya, Marcel Radival, terhadap pencemaran nama baik mungkin ya terhadap dukun, karena hal itu berefek pada dukun di Indonesia itu tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan mereka seperti itu. Nah, sementara ini ada hal menarik ini.
yang Mas Denny lihat di shortcutnya pesulap merah, di mana pesulap merah ini tidak tidak pernah berubah dari awal hingga akhir, selalu menjelek-jelekkan dan merendahkan sosok Gus Samsudin. Ini fakta loh. Dan para ahli agama, ulama itu perlu memperbaiki sikapnya pesulap merah. Kenapa beliau ini seperti ini banget, kan nggak baik dicontoh sama sama anak-anak kecil ya menjelekkan orang tua. Bahkan di video yang mau Mas Denny putar ini, pesulap merah bilang Gus Samsudin dicari di bawah telapak kaki, cuy. Itu kan jatuh ke penghinaan. Ini bisa menjadi barang bukti baru mungkin sama timnya Gus Samsudin ya, terhadap tingkah-tingkah yang seharusnya tidak ditunjukkan oleh pesulap merah. Ya, kita perlu sadar teman-teman. Tim pendukung pesulap merah juga perlu sadar bahwa sebaiknya masalah ini masuk ke ranah hukum dan diselesaikan segera, agar tingkah-tingkah yang tidak sopan ini tidak nantinya ditiru oleh anak-anak di bawah umur yang mengagumi sosok pesulap merah. Seperti itu ya. Oke, ini kita putar ya teman-teman ya. Ya, gue mau bikin drama-dramaan juga nih ya. Nyari Udin. Mana ya, Din? Oh, nggak ada ya? Din? Oh, Udin, wah nggak ada di bawah sepatu gue juga. Wah, di mana ya Udin? Din, wah nggak ada dia. Wah, tidak ada Udin. Wah, di mana ya? Aduh, kita cari-cari lagi nih. Jangan-jangan di dalam sini nih, Udin. Ya, malah bikin drama dia. Kalau mau pembuktian ya angkat dong telepon gua dong. Jangan malah sosokan bikin video nyari-nyari gua. Aduh, gimana? Oke, Mas ini akan sedikit komentar ya terhadap shortcut atau video pendek dari pesulap merah. Yang pertama, beliau menunjukkan sesuatu yang sangat tidak pantas untuk dikemukakan di depan umum. Masa mencari orang di bawah sepatu, ya. Apakah itu layak ditunjukkan misal kepada Anda? Apakah ada Gus Samsudin mencari Anda di bawah sepatu? Apakah ada Gus Samsudin mencari Anda di gentong? Apakah ada Gus Samsudin mencari Anda di semak-semak bunga? Seperti itu ya. Dan Anda bilang Gus Samsudin tidak mengangkat telepon Anda. Sekarang juga saya mau nelpon tim Anda. Coba bisa nggak gitu ya? Karena barangkali Gus Samsudin dan timnya hanya mengetahui admin Anda, nomor telepon admin Anda, di mana nomor telepon admin Anda itulah yang menelepon tim Padepokan. Nah, ini Mas Denny akan buka ya faktanya. Jadi bukan hanya sebatas omongan. Ini nampak. Oke, ini pesulap merah nih, mohon blur nih. Dan nomornya adalah tertera di YouTube-nya pesulap merah, dan di sini ada pesulap merah Indonesia, Marcel Radival The Red Fire Magician. Ini tulisannya teman-teman, dan di bawahnya admin. Perkenalkan diri dan tujuan kontak, spam sama dengan blog itu katanya. Nah, ini pesulap merah sendiri ya, ini pernah ngechat Mas Denny ya terkait dengan ingin membuktikan sesuatu pada 4 Juli yang lalu ya. Ini Mas Denny Bell ini ya, Mas Denny Bell. Ini teman-teman. Nah, sekarang kan Marcel tuduhannya adalah diteleponin gak aktif. Sekarang kita mau nelpon beliau ini. Kita mau nelpon beliau. Kalau dari beliau katanya beliau menelepon Gus Samsudin. Nah, dari mana dia tahu kalau itu nomornya Gus Samsudin? Dari siapa? Apakah dia yakin itu nomornya Gus Samsudin? Kalau beliau menyebutkan seperti itu dan tak terbukti itu nomornya Gus Samsudin, kan bisa pencemaran nama baik juga. Jadi banyak sekali ini yang bukti-bukti pencemaran nama baik pesulap merah ini. Ya, tidak aktif teman-teman, tidak aktif. Ini nomor resminya admin nih, admin pesulap merah. Fakta membuktikan. Ya memang banyak sekali pendukung pesulap merah yang membolak-balikan fakta ya, karena ingin ikut arus, nggak ingin di komentar yang jelek. Nggak ada masalah kok. Mas Denny di komentar ini juga, di komentar aneh-aneh juga nggak ada masalah. Ya udah gitu. Dan Mas Denny nggak 100% membela dari Gus Samsudin, nggak, mana yang benar mana yang salah tentu Mas Denny bilang.
kan gitu. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman, udah cukup panjang. Masih akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.